Telaga Humanistik. Telaga Humanistik kita pada kesempatan ini tentang pertumbuhan di grafik kekosongan di dapur. Di layar televisi, di ruang-ruang seminar, para pejabat kita sering bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Angkanya sangat-sangat terlihat indah, naik 5%, stabil, dan penuh optimisme. Tapi di balik angka itu, ada perut-perut kosong yang tak pernah masuk dalam hitungan. Ada dapur yang jarang berasap, dan ada anak-anak di pelosok yang tidur dengan perut yang keroncongan. Mereka hanya ditemani segelas air putih dan doa panjang dari ibu mereka. Ekonomi makro sering bercerita tentang neraca, investasi, defisit, dan surplus. Namun bagi rakyat kecil, ekonomi itu sederhana saja. Bisa makan hari ini atau tidak. Bisa membayar sekolah atau harus menunggak lagi. Dan ketika semua itu tidak terpenuhi, suara perut mereka akan berubah menjadi jeritan sunyi. Jeritan yang tidak terdengar di ruang rapat kabinet, tidak terbaca dalam laporan lembaga internasional, dan tidak sempat masuk dalam headline media besar. Sosiolog Amartya Sen pernah menulis tentang capability deprivation, bahwa kemiskinan bukan sekedar soal uang, tapi soal hilangnya kemampuan dasar untuk hidup bermartabat. Itulah yang terjadi di pelosok negeri ini. Anak-anak bangsa kehilangan haknya untuk bermimpi, karena energi mereka habis hanya untuk bertahan. Para pendiri bangsa dulu mewariskan cita-cita yang sederhana, namun sangat mulia, bahwa kemerdekaan itu harus bermuara pada keadilan sosial. Bung Karno pernah berkata, politik tidak boleh dipisahkan dari perut rakyat. Bung Hatta juga menegaskan, ekonomi tidak boleh menjadi monopoli segelintir orang. Namun, dia harus tetap menjamin kesejahteraan bersama. Bahkan Tan Malaka pernah mengingatkan, tanpa perut yang kenyang, demokrasi hanya menjadi sebuah bayangan semu. Warisan itu kini tinggal teks dalam buku pelajaran. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sering terdengar hanya sebagai penutup pidato, bukan sebagai arah kebijakan. Padahal, itu adalah janji konstitusi, janji yang dibangun dengan darah dan air mata, agar anak-anak bangsa tidak lagi merintih dan lapar dari negeri yang kaya raya ini. Maka ironis sekali jika hari ini kita membanggakan sebuah pencapaian makroekonomi, sementara di pelosok cita-cita para pendiri bangsa ikut terkubur dalam sebuah piring kosong. Warisan yang seharusnya menjadi mercusuar justru tereduksi menjadi slogan. Pertanyaan yang menggantung adalah, apakah kita masih mewarisi semangat para pendiri bangsa, atau hanya mewarisi kebiasaan dengan membacakan kata-kata indah tanpa menepatinya? Yang ironis, saudara, bangsa ini kaya raya. Sawit menghampar, nikel digali, batu bara diangkut ke kapal besar menuju negeri jauh. Neraca ekspor kita kadang penuh dengan pujian. Tetapi coba lihat, wajah petani di desa, kuli di pelabuhan, buruh di pabrik. Apa mereka ikut menikmati kejayaan itu? Atau mereka justru hanya menjadi penonton yang menyaksikan pesta dari kejauhan tanpa pernah duduk di meja makan? Ada idiom Arab lama yang berkata, Al-batnu juan lam yafan al-kalam. Perut yang lapar itu tidak bisa memahami kata-kata indah. Maka jangan heran jika di pelosok ada orang yang tidak lagi percaya pada janji-janji. Karena bagi mereka, janji itu tidak bisa dimakan. Retorika tidak bisa menggantikan nasi. Pertumbuhan ekonomi bukan sekedar grafik dan bukan sekedar laporan tahunan. Ekonomi adalah wajah anak yang tengah pucat oleh karena kekurangan gizi. Ekonomi adalah suara perut yang merintih di tengah malam. Ekonomi adalah jeritan sunyi anak bangsa yang entah kapan akan benar-benar didengar oleh elit politik. Dan ini pula lah pertumbuhan yang dipuja di podium, tapi perut tetap berhenti di dapur rakyat. Sebuah ironi yang mungkin hanya bisa dijawab bila kita berani kembali menengok warisan para pendiri bangsa. Bukan sebagai slogan, tetapi sebagai sebuah arah jalan. Saya Ansar Aminullah dalam Telaga Humanistik.